bisa buka ya? Oh, tidak bisa. Ngeri. Bisa apa ngeri? Itu dapat tidak patung. 19 personil kepolisian dari Bidokes Polda NTT dan anggota Polres Flores Timur sempat terjebak di tengah abu vulkanik dan hujan kerikil saat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur ketika sedang bertugas. Saat itu kondisi di sekitar Pasar Boru sangat gelap, ditutup awan panas serta debu tebal membuat kendaraan mereka sulit melintas. Akhirnya butuh waktu 30 menit bagi mereka untuk keluar dari kawasan itu. Hal serupa juga dialami sejumlah mahasiswa yang tengah menjalankan program KKN di Desa Unek Dueng, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Para mahasiswa lari sambil berteriak minta tolong. Salah satu mahasiswi harus dibopong oleh rekannya karena mengalami sesak nafas. Rektor Universitas Nusa Nipa membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan para mahasiswa telah dievakuasi ke lokasi yang aman dan mendapat perawatan. Saat itu mereka sedang berada di lokasi pendataan di beberapa dusun di Desa Unek Dueng, dan pada saat mereka sedang melakukan pendataan itu terjadi letusan atau erupsi Gunung Lewotobi, sehingga mereka kemudian mengevakuasikan diri mereka secara mandiri, dan salah satu teman mereka memang dalam kondisi menderita asma. Sementara di Gunung Lewotobi laki-laki mengalami erupsi hingga Selasa pagi dengan 2 kali letusan dengan tinggi 4.000 meter. Petugas pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki menghimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 hingga 7 km. Warga juga diminta tenang dan ikuti arahan Pemda. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk membongkar pedestrian di atas Jalan Cihamplas atau yang lebih dikenal dengan Teras Cihamplas mendapat penolakan dari warga dan pedagang. Meski saat ini kondisinya terlihat kumuh dan tidak terawat, mereka meminta Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung untuk menata ulang agar Teras Cihamplas bisa kembali bagus. Kondisi Teras Cihamplas saat ini hampir seluruh kios pedagang dipenuhi dengan tulisan vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Tidak hanya kios, kondisi serupa juga terlihat di beberapa bagian lainnya seperti papan penunjuk arah serta fasilitas umum lainnya sehingga terlihat kumuh. Kondisi ini terjadi semenjak COVID-19 atau sekitar 3 tahun terakhir. Usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk membongkar Teras Cihamplas mendapat penolakan keras dari warga sekitar dan para pedagang. Menurut warga, daripada membongkar Teras Cihamplas sebaiknya ditata ulang sehingga bangunan yang sempat menjadi ikon wisata Kota Bandung dengan anggaran sekitar 48,5 miliar rupiah ini bisa kembali menggeliat dan menjadi daya tarik wisatawan. Ya, kalau dibongkar kan udah tanggung Pak, kata saya Bu. Sayang Pak ya? Sayang, udah terlanjur lah gitu, lanjut gitu. Ya mending tata ulang lagi. Nah, gitu. Setuju atau mending? Sayang lah kalau dibongkar. Bangunan udah ada ngapain dibongkar gitu. Ini kan sebenarnya tinggal ditata ulang, diperbaiki lah yang fasilitas yang kurang apa gitu. Misalkan kalau hujan kan ditambah apa gitu. Sebenarnya mah nggak perlu dibongkar. Kalau dibongkar kan, wah ini gimana? Kalau saya kan pindah ke mana? Langganan udah pada tahu di sini. Kalau di bawah kan nggak ada tempat, makanya saya ke atas juga kan udah ditempatin di atas. Kalau dibongkar mah kata saya mah sayang, tempat bagus ini kan jarang di Bandung kan cuma ini. Iya, kenapa harus dibongkar? Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan agar Teras Cihamplas dibongkar. Selain mengakibatkan kemacetan dari sisi konstruksi bangunan, pedestrian di atas Jalan Cihamplas tersebut dinilai bermasalah dengan tata ruang. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyarankan pembongkaran teras Ciamplas karena kondisinya sepi pengunjung dan tidak terjaga konsisten. Untuk melepas aset dan membongkar teras Ciamplas, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu Pemkot Bandung dari sisi anggaran. Wacana pembongkaran teras Cihamplas saat ini masih dikaji pemerintah Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak menampik dirinya lah yang mengusulkan agar proyek peninggalan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dibongkar. Deddy mengatakan pembongkaran merupakan solusi agar Cihamplas kembali hidup seperti sebelumnya. Deddy memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya nasib teras Cihamplas kepada Wali Kota Bandung. Bila memerlukan bantuan dana, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendukung dan membantu Pemkot Bandung dari sisi anggaran. Saya lebih punya saran, kan kalaupun ditata ulang, itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain, itu kan nggak pernah. Nah kemudian yang kedua, dari sisi aspek jalan, itu kan jalannya jadi menyempit. Kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat. Bahkan kalau menurut saya, kalau itu dibongkar, itu bisa dikembalikan ke Cihamplas lama dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Cihamplas gitu. Tapi itu kan terserah Pak Wali Kota. Kalau saya kan memberikan saran saja gitu. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bakal mengkaji usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk melepas aset dan membongkar teras Cihamplas. Ini kan sudah aset daerah. Saya tidak mungkin melakukan pembongkaran sembarangan karena ada aturan di dalamnya. Ada Permendagri yang mengatur sangat ketat tentang pelepasan aset daerah itu. Maka saya anggap kritik dari Pak Gubernur itu sebagai sebuah kritik bagi kami untuk segera melakukan revitalisasi terhadap aset daerah yang dibangun dengan biaya sangat mahal ini. Bahkan perkiraan kami itu kalaupun sekarang dilakukan semacam appraisal nilai, itu bisa mencapai angka 80 miliar rupiah. Jadi ya memang harus kita perbaiki. Nggak mungkin kita lepaskan begitu saja sebagai sebuah aset. Kajian tersebut nantinya akan dimulai dengan langkah berkoordinasi dan berkomunikasi bersama DPRD Kota Bandung dan Badan Keuangan Aset Daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.